Sebagai catatan, 15 menit itu adalah waktu di mana harus dimanfaatkan dengan tepat. Ketidakmampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting yang kami harus telaah dalam proses penilaian dari promosi ini. Baiklah, berikut ini saudara Promopendus dipersilahkan untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi. Presentasi ini dilakukan dengan share screen. Sebagai catatan, ini perlu diperhatikan Pak Sro, 15 menit itu adalah waktu di mana harus dimanfaatkan dengan tepat. Ketidakmampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting yang kami harus telaah dalam proses penilaian dari promosi ini. Untuk itu, 15 menit kami persilakan pada mulai dari sekarang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Maha Terpelajar, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji. Yang saya hormati Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Pattabundu, MED, selaku promotor sekaligus penguji. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yahya, MKes Engineering, selaku co-promotor sekaligus penguji. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Arifin Ahmad, MA, selaku penguji. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Maha Terpelajar, Bapak Dr. Mustafa, MSc, selaku penguji. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Syarifuddin Ondeng, MAG, selaku penguji eksternal. Izinkanlah saya menyampaikan ringkasan disertasi saya di forum terhormat ini secara virtual dengan judul Pengembangan Pembelajaran Keperawatan Gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Adapun latar belakang bahwa pertumbuhan populasi lansia usia lebih dari 60 tahun di dunia meningkat sangat pesat dibandingkan dengan kelompok usia lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia merupakan kelompok usia di atas sangat rentan terhadap kesehatan fisik dan mental. Di Indonesia sendiri adalah 8,6% dari total populasi pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 14,1% pada tahun 2030 dan akan menjadi hampir 3 kali lipat pada tahun 2050. Keperawatan gerontik dan keperawatan home care ini merupakan solusi penting tepat untuk mengantisipasi jumlah pasien yang tidak tertampung di rumah sakit dan mengingat di Stikes Pandrita Husada Bulukumba belum sepenuhnya menjalankan keperawatan gerontik yang dilaksanakan di tingkat rumah atau home care. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana analisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran keperawatan gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Stikes Pandrita Husada.
Kedua, bagaimanakah desain model pembelajaran keprotanggerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Stikes Pandrita Husada. Ketiga, bagaimanakah tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan model pembelajaran keprotanggerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Stikes Pandrita Husada. Adapun yang menjadi tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan analisis kebutuhan model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Pandrita Husada. Yang kedua, menghasilkan desain model pembelajaran keprotanggerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care di Stikes Pandrita Husada. Yang ketiga, untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan model pembelajaran keprotanggerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care. Ada yang menjadi tinjauan pustaka atau kajian teori ya saya tampilkan adalah konsep gerontik itu sendiri, di mana ilmu gerontik adalah ilmu mempelajari tentang proses lanjut usia atau proses menua, di mana diantaranya dari berbagai aspek fisik, sosial, psikologi, dan spiritual. Terus konsep keperawatan gerontik adalah bagaimana kiat-kiat pemberian pelayanan keperawatan pada lansia secara komprehensif. Konsep home care sendiri adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan optimal di rumah secara komprehensif. Terus adapun teori yang mendukung dari model ini yaitu teori belajar humanistik, teori belajar behavior, teori belajar konstruktif, dan teori pengajaran langsung. Dari tinjauan pustaka yang kami bangun, jadilah menjadi sebuah kerangka pikir dari gabungan dari berbagai konsep, diantaranya konsep gerontik, keperawatan gerontik, home care, dan teori belajar. Adapun metode dan tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah R&D dengan menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gold. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2020 di kampus Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Selanjutnya tahap pengembangan dibagi menjadi 4, mulai dari tahap studi pendahuluan, tahap perancangan, tahap realisasi, tahap pengujian evaluasi. Dari tahap studi pendahuluan dilakukan sebuah analisis. Di tahap perancangan adalah bagaimana merancang sebuah model yang menghasilkan produk yang diantaranya buku model, buku dosen, buku mahasiswa, RPS, dan LKM. Selanjutnya dilakukan validasi dan revisi. Setelah dianggap valid, maka dilanjutkan dengan tahap realisasi. Setelah itu lanjutkan tahap pengujian dan evaluasi. Adapun mendukung dalam pelaksanaan itu adalah instrumen penelitian. Setelah itu kita memvalidasi diantaranya buku model, buku mahasiswa, RTS, LKM, observasi aktivitas dosen, observasi aktivitas mahasiswa, observasi respon, observasi keterampilan. Selanjutnya lembar instrumen digunakan analisis kebutuhan, observasi aktivitas dosen, observasi aktivitas mahasiswa, observasi respon, dan observasi keterampilan. Dari hasil itu menggambarkan tentang hasil yang didapatkan mulai dari hasil analisis kebutuhan, hasil validasi produk, hasil validasi instrumen. Yang pertama dari analisis kebutuhan didapatkan bahwa model ini sangat dibutuhkan sekitar nilai 2%, tidak dibutuhkan 4%, kurang dibutuhkan 43,3%, dibutuhkan 49,3%. Selanjutnya analisis validasi produk. Buku model pembelajaran nilai 3,50 kategori valid, buku dosen kategori 3,33 kategori valid, buku mahasiswa 3,3 kategori valid, RPS 3,25 kategori sangat valid, LKM 3,27 kategori valid. Selanjutnya validasi instrumen, hasil validasi, observasi aktivitas dosen 3,27 kategori valid, observasi aktivitas mahasiswa 3,00 berada pada kategori valid. Selanjutnya observasi respon mahasiswa 3,50 kategori sangat valid. Yang terakhir observasi keterampilan mahasiswa 3,00 berada pada kategori valid. Selanjutnya analisis kepraktisan setelah dilakukan uji coba aktivitas dosen mulai dari uji coba pertama dan uji coba kedua didapatkan nilai pada saat uji coba pertama rata-rata 3,43. Setelah dilakukan uji coba kedua meningkat menjadi 3,56. Dan aktivitas mahasiswa uji coba pertama
nilainya 45,22. Setelah dilakukan uji coba kedua meningkat menjadi 55,56. Selanjutnya respon mahasiswa pada saat uji pertama terhadap model itu rata-rata 70%, dan pada saat uji coba kedua respon mahasiswa terhadap model sekitar 80%. Analisis keefektifan sebelum dilakukan proses pembelajaran model, kita melihat bahwa keterampilan dimiliki mahasiswa hanya 55% dan yang tidak memahami keterampilan 45%. Selanjutnya setelah diterapkan model pembelajaran ini, itu meningkat 84%. Selanjutnya, pembahasan bahwa menurut Gruber bahwa lanjut usia dengan berbagai masalah kesehatan seringkali hidup sendiri dan merasa kesepian sehingga membutuhkan dukungan melalui program-program perawatan dan pendampingan pada lanjut usia. Bahan ajar perlu untuk dikembangkan karena bahan pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam mencapai sasaran. Bahan ajar maupun pendekatan perangkat pembelajaran dikembangkan sudah memperhatikan pencapaian kompetensi sedang kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran kepegangan gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care sangat relevan dan tepat untuk menjawab fenomena dan permasalahan di lingkup pendidikan tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan dalam pencapaian peningkatan kompetensi keterampilan mahasiswa dalam berikan pelayanan secara menyeluruh. Kesimpulan, pertama, tingkat kebutuhan pembelajaran model keperawatan gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care berada dalam kategori dibutuhkan. Kedua, menghasilkan desain pembelajaran dengan sintaks dan disusun dalam 5 fase. Fase pertama, penyampaian tujuan, fase perencanaan, fase pemahaman konsep, fase mendemonstrasikan, fase latihan dan umpan balik. Adapun produk sebagai sistem pendukung yaitu buku dosen, buku mahasiswa, RPS, dan lembar kegiatan mahasiswa. Adapun tingkat kevalidan, kepraktisan, dan kepercayaan model pembelajaran keperawatan gerontik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care sebagai berikut. Tingkat kevalidan pembelajaran memenuhi kriteria valid. Tingkat kepraktisan model pembelajaran memenuhi kriteria kepraktisan. Tingkat keefektifan model pembelajaran telah dinyatakan efektif. Saran yang pertama, bagi institusi pendidikan khususnya ilmu keperawatan diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran ini dalam peningkatan keterampilan mahasiswa. Kedua, hasil penelitian ini bagi dosen dan tenaga pendidikan yang melakukan penelitian pengembangan dapat menindaklanjuti model penelitian ini dengan meneliti aspek yang lain karena model penelitian ini hanya mengarah pada peningkatan keterampilan layanan home care. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan dan wawasan mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan Stikes Pandrita Pusada Bulukumba. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan masukan bagi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada lanjut usia yang dirawat di rumah atau hotel. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya, telah memanfaatkan waktu ya 12 menit. Jadi Bapak menggunakan baik.